Nah, hukum pembagian harta warisan itu bagaimana? Nah, seorang muslim itu dituntut menjalankan syariat Islam sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi, kita itu kan pedomannya itu dan Al-Quran dan Sunnah. Karena ilmu faraid ini termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka ya kita bagaimana melaksanakan yang menjadi bagian dari tuntutan syariat tersebut. Jadi setiap muslim haruslah mentaati semua perintah ataupun larangan Allah sebagai bukti konsistensinya memegang aturan-aturan syariat. Nah, demikian halnya saat syariat Islam mengatur hal-hal yang terkait dengan pembagian harta waris. Ya, orang muslim harus meresponnya dengan baik dan mematuhi aturan tersebut. Karena aturan warisan tersebut merupakan ketentuan Allah yang pasti akan mendatangkan maslahat bagi semua hamba-hambanya. Bahkan Allah memperingatkan dengan keras siapapun yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkannya, itu ya termasuk menjadi bagian yang dapat siksa begitu ya. Ya termasuk aturan tentang warisan ini tadi. Nah, ini tadi aturan dan ancaman dari Allah itu sesuai dengan surat An-Nisa ayat 14 yang bunyinya wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabum muhin. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Jadi ini tadi ya jangan melanggar aturan-aturan yang berkaitan juga dengan warisan ini tadi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Ani bin Abbasin qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Uqsimul mala baina ahli faraidi ala kitabillah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata Rasulullah SAW bersabda, bagilah harta warisan di antara ahli waris sesuai dengan aturan kitab Allah. Kemudian hukum mempelajari ilmu mawaris adalah fardu kifayah. Nah, jadi para ulama ini berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan ilmu mawaris adalah fardu kifayah. Artinya, jika telah ada sebagian kalangan yang mempelajari ilmu tersebut, maka kewajiban yang lain telah gugur. Akan tetapi, jika dalam satu daerah atau wilayah tidak ada seorang pun yang mau mendalami ilmu warisan itu tadi, ilmu mawaris tadi, maka semua penduduk tersebut menanggung dosa. Makanya hari ini kita belajar ini menjadi bagian dari menghapus dosa yang lainnya begitu ya. Kemudian urgensi ilmu mawaris itu dapat dicermati dalam satu teks hadis di mana Rasulullah SAW menggandengkan perintah belajar Al-Quran dan menggandengkan Al-Quran dengan perintah belajar dan mengajarkan ilmu mawaris atau faraid. Nah ini hadisnya. Qala bin Mas'ud qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma wa 'allimuhu an-nas ta'allamul fara'idha wa 'allimuha an-nas ta'allamul qur'ana wa 'allimuhu an-nas fa inni mar'un maqbudun wal 'ilmu sayanqus wa tadharul fitan hatta yakhtalifa ithnani fi fariidatin la tajidani ahadun yafsilu bainahuma. Jadi pelajarilah ilmu dan ajarkanlah kepada manusia. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah orang yang bakal terenggut atau mati, sedangkan ilmu akan dihilangkan. Fitnah-fitnah akan nampak sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorang pun yang dapat memberikan fatwa kepada mereka. Jadi ketika kita belajar hari ini tentang ilmu faraid, ilmu mawaris, ini menjadi bagian dari sunnah juga. Jadi tadi fardu kifayah, ini kita menjalankan kesunahannya Kanjeng Nabi, perintahnya Kanjeng Nabi, yang nantinya kita bisa menjadi penggugur dosa dari bagi orang-orang yang lainnya begitu. Nah, dari penjelasan tersebut ini dapat disimpulkan bahwa mempelajari ilmu mawaris ini tidak bisa dianggap sebelah mata ya, terutama bagi para pendakwah ataupun penyeru kebajikan. Walaupun hukum awalnya fardu kifayah, akan tetapi pada kondisi tertentu saat tidak ada seorang pun yang belajar tentang ilmu faraid ini, maka hukumnya akan menjadi fardu ain. Kemudian sumber hukum ilmu mawaris.
Nah, sumber hukum ilmu mawaris seperti yang sudah saya sampaikan di atas tadi, ada dua sumber hukum yang kuat banget untuk kita mempelajari ilmu mawaris. Yang pertama adalah Al-Quran, ada dua ayat yang ada dua firman Allah yang termaktub dalam surat An-Nisa ayat 7, yang kedua surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Yang kedua adalah tentang hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama di surat An-Nisa ayat 7, lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu au kasur nasibam mafruḍa, yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi anak wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Jadi ada bagiannya entah setengah, entah sepertiga, entah seperenam, entah seperempat, dan yang lainnya. Ini akan kita bahas di poin berikutnya. Nah, kalau firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11 sampai 12 ini panjang banget ya. Yang nanti silahkan dicari sendiri di surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Nah, kemudian saya lanjut saja, ada beberapa teks hadis yang berkaitan dengan pembagian harta waris ini. Ini diambil satu aja. Ani Bani Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah ta'allamul fara'id wa 'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Yang artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata, wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah ilmu tersebut. Maka sesungguhnya ia merupakan setengah dari ilmu dan ia akan dilupakan, dan ia merupakan ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku, dan ini sudah mulai terasa dicabutnya ilmu faraid dari muka bumi ini. Makanya ketika hari ini kita belajar tentang ilmu faraid ini, ilmu mawaris ini, kita menjadi bagian ya ibadah yang luar biasa. Karena ini menjadi, kalau sudah tidak ada yang mempelajari, kita kan jadi hukumnya fardu ain begitu.